Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang pagi menjelang siang ini Isnaini News TV berada di Min 1 Lombok Tengah di Kelurahan Leneng. Bersama kita kepala madrasah atau kepala sekolah, sering disebut oleh publik, gagah, ganteng, muda, cerdas. Siap. Adalah bagian dari hal yang menarik di Min 1 Lombok Tengah. Izin Pak Kepala, Iya, siap. Min 1 Lombok Tengah ini cukup populer di tengah masyarakat, menjadi pilihan bahkan dari luar kota Praia. Bisa diceritakan bagaimana Min 1 Leneng ini mempertahankan konsistensinya sebagai pilihan untuk menyekolahkan anak-anak? Oke. Terima kasih Pak Isnaini. Jadi Pelungkuh ini adalah di samping News TV, News apa namanya Isnaini News. Pelungkuh juga adalah bagian dari kita Min 1 Lombok Tengah. Pelungkuh adalah sekjen di sini. Jadi pertanyaan yang tadi saya jawab bahwa sekarang ini kan tidak bisa dipungkiri bahwa madrasah dalam tanda petik bahwa sekarang ini madrasah itu memang menjadi sebuah pilihan di masyarakat. Jadi keberadaan madrasah ini tidak bisa dinafikan dengan keberadaan Kementerian Agama. Nah kemudian sekarang ini kan madrasah ini memang semenjak 2010 itu ke atas itu kan menggeliat ya. Jadi bukan kayak dulu bahwa kalau madrasah itu biasanya orang buangan. Biasanya itu anak didiknya yang kurang-kurang diterima di favorit biasanya ke madrasah. Tapi sekarang alhamdulillah madrasah ini ada sebuah pilihan yang nomor satu yang dilihat masyarakat. Ini mungkin terkait dengan dilihat perkembangan zaman bahwa degradasi moral anak-anak kita ini yang semakin hari semakin kurang, semakin mereka itu tidak menghayati pengenalan agama, sehingga madrasah itu adalah sebuah pilihan yang mereka menitipkan anak-anaknya supaya mereka itu dikembangkan agamanya, dididik agama. Nah madrasah sendiri Min 1 Lombok Tengah ini kan di bawah Kementerian Agama dan alhamdulillah sudah berdiri, sudah kemarin kita melakukan penampakan yang ke-26. Jadi 26 tahun sudah madrasah Min 1 ini dinegerikan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah dari semenjak itu terus eksis sampai sekarang. Jadi puncaknya itu yang saya lihat itu seperti saya bilang tadi itu 2010 ke atas ini terus melonjak peminat masyarakat ke madrasah. Masih konsisten ya? Masih konsisten sampai Ya. sekarang. Mungkin maaf Pak Kepala, Iya. mungkin ada bisa diceritakan, tadi kan 26 tahun. Iya. Iya, jadi konsistensi muridnya itu seperti apa? Terakhir kita mendengar ada angka mulai dari angka 800, 900 itu. Iya, makanya 2010 ketika masih zamannya Pak Kepala yang lama itu 3 tahun sebelum saya atau 4 generasi sebelum saya ini ada masa mereka itu untuk berbenah gitu kan dari filial gitu kan sama MTSN 6 gitu kan. Jadi mereka penataannya di sana. Nah semenjak 2010 ke atas ini kan terus meningkat minat masyarakat ke madrasah terutama Min 1 ini. Yang mana tidak bisa dipungkiri juga di kota gitu, Iya, di kota. Ya bersaing gitu. Bersaing. Nah, sehingga madrasah ini 2010 ke atas itu dengan gedung juga kita dibangun berlantai, kemudian itu menjadi sebuah daya tarik di masyarakat. Di samping itu juga memang program-program yang kita lakukan oleh madrasah. Gimana program itu sehingga menjadi mungkin menjadi nilai tambah nilai tambah. Mungkin gimana itu? Alhamdulillah makanya madrasah itu dengan background agama madrasah itu sendiri sehingga tidak bisa dinafikan dengan kegiatan ekstra yang berbau agama. Nah kalau yang drum band, kalau yang pramuka itu sudah hal yang biasa itu kan di tingkat dinas juga itu sudah biasa. Tapi kita di sini itu ada
literasi Al-Quran. Literasi Al-Quran paginya, kemudian setelah literasi Al-Quran, alhamdulillah di zaman saya juga ini ada sekarang sholat duha. Sholat duha itu, sholat duha itu jadi sebelum pembelajaran, sebelum KBM itu jam 07.15 sholat duha. Jadi full di lapangan. Sampai sholat duha, alhamdulillah kita sholat zuhur berjamaah. Berjamaah. Ya. Nah, artinya dengan nilai-nilai agama ini, itu yang mungkin anunya, jadi masyarakat itu tetap memperdayakan ke madrasah, bahwa madrasah ini mempunyai sesuatu yang lebih lah di antara sekolah-sekolah yang lain. Nah, program ekstra yang lain itu banyak sekali kita, alhamdulillah ada karate, ada drum band, pramuka, kemudian ada olimpiade dan lain sebagainya. Mungkin karena banyaknya program itu adanya stigma, kembali ke yang tadi, stigma dulu bahwa seperti dulu bilang madrasah ini alternatif. Iya. Jadi SD itu utama. Iya. Nah sekarang stigmanya udah sejajar. Sudah sejajar. Bahkan mungkin menjadi pilihan lebih. Bukan sejajar. Kalau dilihat sekarang itu dari sisi jumlah murid itu dan peminat juga, bukan hanya negeri, swasta pun ikut imbas dengan mereka di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi orang-orang sekarang itu teman-teman ini lebih memperdayakan ke madrasah. Nah, itu yang saya lihat yang tahun ini gitu kan dibuktikan dengan beberapa sekolah sekarang yang di bawah dinas itu tertutup ya. Ini juga keprihatinan kita sendiri ya, di satu sisi gitu kan. Tapi kita tidak bisa menafikan bahwa peminat untuk mereka masuk ke madrasah itu luar biasa. Dan mungkin kita tolak. Nah, sehingga ini tetap kita akan menjadi evaluasi ke depan, terutama pemegang kebijakan yang di atas, stakeholder kita, bahwa dengan minat ini bagaimana loh? Nah, apakah hanya stagnan atau ada peningkatan? Nah, yang kita butuhkan di sini adalah peningkatan, terutama dari segi gedung, kemudian dari segi dari segi tenaga juga, gitu kan? Tenaga pengajar. Alhamdulillah kemarin kita di sini P3K lolos 11 orang. P3K lolos 11 orang. Dan rata-rata muda ya. Rata-rata muda. Mereka di sini rata-rata baru 3 tahun mengabdi di sini dan alhamdulillah mereka terangkat menjadi. Penugasannya di sini, tetap di sini. Ah, itu yang kita sayangkan, penugasannya itu di Sebar. Yang tertinggal berapa? Yang tertinggal kemarin hanya 4 dari 11. Jadi 6 yang tinggal, 7 yang tinggal, yang keluar, 4 yang masih di Medan. Oke Pak Kepala, maaf tadi kita langsung go ini ke konteks. Kalau boleh kami tahu, bisa diceritakan profilnya seorang kepala madrasah hari ini. Oh gitu. Iya, dari nama, siap. awal dari mana mulai gitu. Saya melihat tenang sekali, muda gitu, sudah menjadi kepala gitu. Gimana? Yang jelas, yang pertama, jadi seorang kepala itu adalah sebuah tantangan bagi saya. Sekaligus sebagai sebuah amanah yang harus saya jawab. Gitu kan. Jadi mengenai profil saya sendiri ya, saya berlatar belakang pendidikan juga, bahwa saya alhamdulillah sudah 24 tahun menjadi seorang pendidik. 24 tahun. 24 tahun. Sejak tahun berapa jadi? Saya tahun 2000. Saya tahun 2000. Ketika usia saya masih belia sekali waktu itu, masih 21 tahun. Ketika 2000 itu. Jadi saya itu dulu melamar paket D2, lulus. Nah, kemudian penempatan saya di Bali waktu itu 10 tahun. 2010 saya pindah ke Lombok. Jadi dengan berliku-liku tempat kerja, jadi itu jadi bahan untuk bagaimana melihat sekolah madrasah itu di mana sudah tak kuncinya gitu kan, untuk sebagai sebuah peningkatan gitu kan. Untuk maaf ya potong, untuk menjadi jabatan yang sama itu udah dari kapan? Oh ya, saya alhamdulillah sebelum di sini saya di Men 3 Pak. Men 3 Lombok Tengah yang ada di Batu Pilihan Utara itu 3 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah menjabat jadi kepala di Men 3.
Jadi ada bekal lah. Jadi saya di Men 3 itu menjadi kepala. Setelah itu guru juga waktu saya itu sudah 8 kali saya pindah sekolah. Jadi dengan pengalaman itu saya coba sekarang itu di Men 1 ini sebagai tempat pengabdian juga dan sebagai sebuah tempat tantangan juga bagaimana kita ini bisa berkhidmat untuk agama Nusa dan bangsa. Kalau di Men 1 ini alhamdulillah sudah baru 5 tahun. 5 bulan. 5 bulan. Di Men 3 3 tahun. 3 tahun. Ada berapa men di Lombok Tengah? Men yang ada di Lombok Tengah ini kan ada 4. Oh, ada. Men 1, Men 2 Di mana? Di Jelantik, Jelantik. kemudian Men 3 di Batu Kelian, Nomor 4. kemudian 4 di Kelebuh. Oh, di Kelebuh. Yang mendengar masing-masing men itu membina madrasah-madrasah swasta. Iya. Apa itu anunya? Ya, masing-masing madrasah negeri ini punya namanya wilayah KKN. Oh, wilayah KKN. Apa itu? Kelompok kerja madrasah. Kelompok kerja Kepala madrasah. Nah, jadi di sini kita itu termasuk peraya di sini, kemudian peraya tengah, kemudian termasuk ke peraya barat daya itu menjadi anggota KKN kita. Oh, berarti wilayah kecamatan dibagi habis sama 4. Iya. Men. 4 men itu. Nah, itu yang menjadi wilayah kelompok kerja kepala madrasah. Jadi pada intinya kita ini sentral dan sebagai pilot. Nah, kebetulan pilotnya barometernya. Kalau Men 1 ini adalah pilotnya di masing-masing KKN ini dan KKN. Nah, sedikit koneksi dengan Depak ya, Departemen Agama ya. Kementerian ya. Kementerian Agama kan, Kementerian Agama dalam ini di Lombok Tengah ya, kantor agama gitu ya. Depak sering kita panggil. Ini bagaimana menjaga, membina daripada men ini sehingga apa penekanannya? Penekanan kan Bapak jadi kepala sini. Penekanan tugas sentralnya apa Pak dalam konteks menjaga konsistensi men ini? Ya, jadi madrasah ini kan ibunya itu adalah Kementerian Agama ibunya di sana. Jadi kita ini adalah anaknya. Jadi segala macam kebutuhan itu selalu terkonek ke Kementerian Agama. Kebutuhan tenaga pendidik, kebutuhan sarana itu selalu kita ke Kementerian Agama. Jadi bukan ke bupati, bukan ke dinas gitu kan. Nah, kemudian kita di sini alhamdulillah satu yang kita anukan sekarang ini bahwa alhamdulillah antara Kementerian Agama sebagai ibu kita dengan kita itu selalu sejalan, apapun yang kita butuhkan selalu kita diberikan. Kita termasuk yang terakhir kemarin itu adalah SBSN lokal kelas itu sudah kita tambahkan, dan mudah-mudahan tahun ini kita ada dari PUPR itu, kemudian 2024 mudah-mudahan juga bisa penambahan kelas gitu kan. Nah, kemudian konteks kita di sini alhamdulillah dengan sarana yang terpenuhi, kemudian dukungan dari Kementerian Agama, sehingga tidak ada lagi alasan untuk kita di dalam ini untuk tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Makanya yang saya lakukan itu adalah pertama itu adalah di sini mendisiplinkan teman-teman di sini, mendisiplinkan teman-teman di sini, baik itu kehadiran dengan kepulangan. Apalagi kita kalau Kementerian Agama ini udah 5-6 tahun yang dulu kita menggunakan Android ya, jadi kehadiran kepulangan itu dipantau ya. Nah, sehingga alhamdulillah dengan pantulan dari Kementerian Agama dan kesadaran dari teman-teman, alhamdulillah kedisiplinan ini mereka tanggung jawab yang luar biasa. Oke, berapa jumlah guru kita di sini yang PNS dan yang status lainnya? Yang guru secara total dengan pramusaji, pramubakti itu 58 dengan Sabang. Yang guru status ASN? ASN, yang ASN itu hanya 29. 29. Lebihnya itu statusnya honorer dan KP3K sertifikasi. Tapi alhamdulillah dengan mereka status seperti itu, artinya dengan
walaupun di luar ASN mereka kinerjanya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Sama ya. Tidak walaupun statusnya honor mereka produktivitasnya luar biasa. Malah pembina KSN kita kan bukan yang negeri. Iya. Itu yang honor, pembina KSN, pembina olimpiade kita. Yang kemarin alhamdulillah itu kan mewakili NTB kan ke Depok ke UI. Yang kemarin itu tingkat provinsi juara 2 kita provinsi. Pembinanya itu adalah honorer. Luar biasa. Nggih, 26 tahun nggih. Anu niki. Nggih, men 1 26 tahun. 26 tahun ya, mungkin ya anak saya kan sekarang sudah mau selesai nih. Dia sekolahnya di sini. Oh, di sini. Iya, nomor 2 ya mau selesai, mau wisuda September ini. Itu adalah alumni dari. Nggih, Pak Kepala, apa yang mau disampaikan ke publik terkait dengan untuk sama-sama menjaga kita punya konsistensi daripada lembaga pendidikan kita ini. Guys, mungkin dalam hal ini terutama mungkin kalau ada yang nonton nanti Isnaini News TV itu mungkin kalau ada dari wali murid atau wali santri, biasa kami sebut wali santri. Wali santri, memang kalau ada masukan, ada arahan atau mungkin ada teguran untuk kami, silakan di grup. Kami punya grup jadi grup wali murid. Jadi sampaikanlah apapun unek-uneknya untuk kemajuan kita Men 1 ini. Kita insya Allah di Men 1 ini open, kita menghadapi dengan kritikan dan itu malah kita sangat butuhkan. Jadi kalau ada yang menonton Isnaini News TV ini dari wali murid, mohon itu di apapun yang menjadi kendala kami di sini diberitahu, apapun menjadi kekurangan kami terhadap pelayanan di anak didik kita, di santri kita, diberitahu ke kita dan kita sudah lanjuti. Dan insya Allah kita di sini akan istiqomah untuk bagaimana membina anak-anak kita di sini bersama guru. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.